Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di edisi Sabda Pagi Kamis 14 Maret 2024 dengan pembacaan firman Matius 26 ayat 10. Belum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kepadamu ya Tuhan, yang hentar kami lagi menikmati hari pemberian. Berkenan ya Bapa, Engkau memberi kami firman, menuntun berjalan, melangkah ke tengah tugas kerja, pelayanan dan pengabdian, kemanapun tujuan kami hari ini diterangi oleh firman. Kami menikmati firman-Mu dengan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Matius 26 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Itulah firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini, memberi lebih dari orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, masa-masa penghayatan di minggu sengsara Yesus Kristus membawa gereja Tuhan untuk merenungkan dan menghayati banyak hal, antara lain selaraskan kehidupan kekristenan kita dengan kebenaran Tuhan Allah. Atau jangan-jangan yang melekat pada kita hanya sekedar status kekristenan tanpa memahami pengorbanan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Itulah yang digambarkan dalam bacaan ini, bahwa para murid seolah-olah sangat bijak menyikapi apa yang dilakukan perempuan itu. Padahal sikap ini muncul karena mereka belum memahami sesungguhnya tentang apa yang akan Yesus Kristus jalani, atau para murid yang secara spontan memperlihatkan rasa iri dan dengki terhadap perilaku perempuan. Mungkin juga mereka bereaksi karena mereka tidak mampu melakukan seperti yang diperbuat perempuan itu. Yesus Kristus mengetahui apa yang dipikirkan, lalu menegur mereka tentang perilaku yang mereka tunjukkan kepada perempuan itu. Sebab bagi Yesus Kristus, perbuatan perempuan itu adalah baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hidup sebagai pribadi yang baik dan mengenal Yesus Kristus seharusnya membawa dan mendorong kita untuk berupaya melakukan pelayanan seperti yang dilakukan perempuan itu. Memang disadari bahwa suasana seperti itu sangatlah berbeda dengan kenyataan yang sementara kita jalani. Lakukan sesuatu yang baik terkadang sangat pamrih karena harus memperhatikan untung atau rugi atas apa yang ia kerjakan. Banyak atau sedikit yang harus diberikan, termasuk dalam hal memberi persembahan di ibadah-ibadah jamaah. Contoh, ada orang memberi persembahan Rp50.000 dan mengharapkan Tuhan Allah membalas setidaknya Rp100.000. Bahkan ada yang lebih mengherankan, memberi persembahan dengan uang Rp2.000, tetapi berdoa kepada Tuhan Allah meminta berkat yang melimpah-limpah. Padahal memberi persembahan itu
seharusnya bukan untuk meminta balasan yang limpah kepada Tuhan Allah, melainkan mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan Allah lebih dahulu berikan sebelumnya. Misalnya, napas hidup, kekuatan dan kesehatan, termasuk makanan dan minuman dan sebagainya. Bahkan segala sesuatu yang tidak dapat kita beli dengan uang. Jadi bukan menyogok Tuhan Allah dengan persembahan. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk membuka mata dengan tidak hanya melihat apa yang orang lain lakukan, tetapi memotivasi diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan Allah. Bila perlu, melebihi yang orang lain lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur lagi di hari baru ini atas firman yang telah kami renungkan bersama. Tolong kami untuk setia kepadamu, sehingga mampu mempersembahkan kepadamu ya Tuhan apa yang terbaik dari hidup kami. Dan tidak memberi dengan maksud melihat jika kami memberi lebih berarti Tuhan kau harus memperhatikan kami lebih dari yang kami berikan. Sadar kami yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di Golgota. Itulah persembahan hidup. Itulah penyataan kasih Tuhan kepada kami, sehingga mengajar kami untuk mampu memberi tanpa menuntut balas, sebab pemberian yang baik akan diberkati, dan pasti berkat-berkat Tuhan itu pun nyata atas kami. Terima kasih lagi untuk kami dapat beraktivitas di hari ini, tuntun sepanjang hari, sehingga kasih Allah melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.